Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Godeliva Anet Putahuruf. Saya berasal dari SD Swasta Katolik Asisi Tebing Tinggi. Judul cerita yang akan saya ceritakan ialah Danau Lautador. Selamat mendengarkan. Alkisah hiduplah sepasang suami istri bersama anak darahnya. Mereka menamakan anak darahnya dengan nama Tador. Sepasang suami istri itu menghidupi kehidupan sehari-hari mereka dari hasil kerja mereka di ladang sawah. Seperti biasa, mereka akan pergi ke ladang untuk menanam dan memanen hasil tanaman mereka. Mereka akan meninggalkan si Tador sendirian di rumah. Ada satu kebiasaan penduduk di desa itu saat akan menyambut bulan Ramadan, yaitu mereka akan pergi ke desa sebelah untuk mandi-berpangir. Demikianlah tahun itu orang tua Tador juga akan ikut mandi-berpangir. Mereka pergi ke desa sebelah karena di desa sebelah terdapat mata air yang besar yang mereka sebut umbul. Di sanalah mereka akan mandi-berpangir. Akan tetapi keadaan Tador saat itu sedang sakit. Maka orang tuanya tidak mau membawa Tador untuk ikut. Sang ibu berpesan kepada si Tador, "Nak, ayah dan ibu akan pergi mandi berpangir di desa sebelah yang ada umbul mata airnya itu. Kau tetap di rumah saja ya, Nak." "Tidak, Ibu, Tador ingin ikut." Nah, si ayah pun membenarkan perkataan istrinya itu. "Tador, kau sedang sakit. Besok-besok kalau kau sudah sehat, kita akan pergi bersama ya. Akan tetapi untuk hari ini tinggallah dulu di rumah ya, Nak." "Tidak, Ayah, Ibu, Tador ingin ikut. Kawan-kawanku semuanya ikut mandi berpangir. Jangan tinggalkan Tador di rumah sendirian." Tador pun menitikkan air mata karena sedih ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Akhirnya sepasang suami istri itu pun berselisih. Sang ibu ingin membawa anaknya, sedangkan sang ayah menolaknya. Mereka pun bertengkar. Namun pada akhirnya sang istri pun mengalah. Si ibu pun berpesan lagi kepada si Tador, "Tador, kau tetap di rumah saja ya, Nak." "Tidak, Tador ingin ikut, ibu ingin ikut." Namun apa boleh buat, karena sang istri mengikuti perintah suaminya, mereka pun pergi tanpa membawa si Tador. Mereka mengunci si Tador agar dia tidak ikut. Mereka pun pergi bersama tetangga-tetangga lainnya. Menjelang sore, mereka pulang dari mandi berpangir. Namun, apa yang terjadi? Ternyata selama Tador di rumah sendirian, Tador terus menangis. Rintihan kesedihan Tador menyebabkan rumah-rumah penduduk di situ menjadi kebanjiran. Para penduduk heran dan panik melihat rumah mereka yang sudah terendam banjir. Para penduduk pun berteriak, "Laut, laut, laut!" Sedangkan orang tuanya Tador mencari si Tador. "Tador, Tador, di mana kamu, Nak?" Ternyata suara mereka menjadi seperti bersaut-sautan, "Laut, Tador, laut, Tador," sehingga memunculkan istilah Laut Tador. Ternyata selama ini Tador berada di atas atap rumah yang hanya nampak atapnya saja. Sambil menangis, Tador berteriak minta tolong, "Ayah, Ibu, tolong Tador, Tador sendirian." Namun apa daya, mereka tak bisa membantu Tador menyeberangi air yang tergenang cukup luas itu. Perlahan-lahan, rumah yang nampak atapnya saja sudah tidak nampak lagi akibat tangisan Tador yang cukup deras. Tador pun tenggelam bersama suara jeritannya. Kedua orang tua itu pun menyesali perbuatan mereka telah meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Setelah kejadian itu, para penduduk di situ memanggil danau itu dengan nama Danau Lautador, dan juga desa di sekitar danau itu juga diberi Desa Lautador yang berada di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih.